Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Aprilia dari kelas 11 IPS 4. Nomor absen 26 akan menjelaskan tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing selama 350 tahun. Menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 terjadi beberapa rangkaian peristiwa, yaitu pada tanggal 6 Agustus terjadi pengeboman di kota Hiroshima. Pada tanggal 7 Agustus terbentuknya PPKI dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Pada 9 Agustus terjadinya pengeboman di Nagasaki. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman pergi ke Dalat di Saigon. Pada 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 12 Agustus, pemberian janji merdeka oleh Jenderal Terauchi kepada bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus, rombongan Soekarno tiba ke Indonesia dan langsung didesak oleh Sultan Syahrir agar merdeka. Pada 16 Agustus, Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur yang pada saat itu berusia 8 bulan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah menghilangkan pengaruh Jepang dan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Alasan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menginginkan menggerakkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan golongan tua ingin menunggu keputusan dari Jepang atas persetujuan PPKI. Setelah golongan muda melepaskan golongan tua, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, bersama dengan para tokoh nasionalis untuk merumuskan teks proklamasi yang berjumlah 40-50 orang. Isi teks proklamasi adalah sebagai berikut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagian ini disusun oleh Insinyur Soekarno. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagian ini disusun oleh Muhammad Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagian ini disusun oleh Insinyur Soekarno. Lalu, konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Lalu, mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. Makna pembacaan proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah 1. Puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia. 2. Pernyataan de facto. 3. Awal perjuangan yang baru. Sedangkan makna pembacaan proklamasi bagi 5 bidang kehidupan adalah di sosial. Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan berjiwa sosial yang tinggi. Di budaya, negara Indonesia memiliki kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Di ekonomi, mengatur perekonomian sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di politik, negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam pendidikan, rakyat Indonesia dapat belajar dengan baik tanpa mementingkan status sosial, meningkatkan kualitas masyarakat, terbebas dari penjajah, dan menikmati hidup yang nyaman. Pembacaan proklamasi Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak kemerdekaan bangsa Indonesia. 3. Pengakuan kepada dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. 5. Tonggak sejarah bangsa Indonesia. 6. Landasan untuk bersikap kepada dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.